Kabikpun. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Safitri, NPM 18181305343. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, kelas 6A. Pada video kali ini, saya akan menampilkan skenario pembelajaran dan simulasi pembelajaran mengenai siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup dengan menggunakan pendekatan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Materi sains yang akan saya tampilkan yaitu siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Lalu, dalam teknologi, saya akan menampilkan video mengenai siklus air dan beberapa gambar mengenai materi siklus air. Di bagian engineering, saya akan membuat produk berupa media diorama siklus air. Dan di dalam komponen matematik, yaitu jumlah siklus air akan mempengaruhi ketersediaan air di bumi. Berikut merupakan skenario pembelajaran yang sudah saya buat. Dalam skenario pembelajaran yang sudah saya buat, terdapat aspek interdisipliner IPA, IPS, dan SBDP, serta bentuk kegiatan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan komponen STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dengan membuat produk yaitu media diorama siklus air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah jika semua sehat. Mari kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Nah, setelah kita berdoa, yuk kita perhatikan dulu sampah-sampah yang ada di bawah kolong meja atau di sekitar. Kalau ada sampah, langsung diambil dan dibuang ke tempat sampah dulu ya nak. Sehabis itu baru kita memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, sebelumnya ibu akan bertanya dulu, apakah kalian di rumah pernah melihat air? Siapa yang belum pernah melihat air? Soalnya hampir setiap hari kita itu pasti berhubungan dengan air. Nah anak-anak, pernahkah kalian menggunakan air? Kalau pernah, coba biasanya kalian menggunakan air itu untuk apa? Siapa yang berani jawab? Benar sekali, untuk mandi. Lalu untuk minum. Lalu untuk apa lagi? Mencuci baju. Dan apa? Menyiram tanaman. Benar sekali, pintar semua. Jadi air itu sangat bermanfaat ya ternyata untuk kita. Nah, tetapi kalian tahu nggak sih asalnya air itu dari mana ya? Dari hujan? Boleh, benar sekali. Berarti air itu asalnya dari hujan. Nah, jadi, meskipun digunakan terus-menerus, air yang kita gunakan itu tidak akan habis. Kenapa? Hal ini dikarenakan adanya siklus air yang termasuk hujan tadi yang tadi disebutkan oleh Indra. Supaya kita memahami berasal dari mana air itu dan bagaimana sih siklus air itu, yuk kita sama-sama perhatikan tayangan yang akan Ibu tayangkan ini ya. Dalam siklus air terdapat 3 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya itu menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari sehingga bisa naik ke atmosfer. Lalu selanjutnya kondensasi, yaitu proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es sehingga menggumpal menjadi awan. Yang terakhir yaitu presipitasi, yaitu ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan. Nah, setelah tadi video yang sudah Ibu sampaikan atau Ibu tampilkan, kalian pernah mengamati nggak sih peristiwa lain yang membuktikan adanya siklus air? Terjadinya hujan, benar sekali. Lalu adanya awan mendung, benar. Nah, berdasarkan jawaban kalian tadi, apakah kalian pernah memperhatikan turunnya hujan? Kalau di Indonesia, itu dia turunnya hujan
air. Dan di luar negeri itu ada juga namanya hujan salju. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah sama-sama melihat video pembelajaran tentang siklus air, dan kita juga sudah menyimpulkan tentang siklus air. Coba sekarang kalian tuliskan dalam buku tugasnya masing-masing, apakah pengalaman kalian tentang peristiwa siklus air. Jika kalian pernah mengalaminya, kalian bisa tuliskan di buku tugasnya ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, tadi ada 3 proses dalam siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua ada kondensasi, yang terakhir ada presipitasi. Nah, dari 3 proses ini itu harus berurutan. Yang pertama evaporasi, yaitu penguapan, yang kedua yaitu kondensasi, yaitu pengembunan, dan yang ketiga yaitu presipitasi, yaitu turunnya hujan. Jadi, setelah kita mengamati 3 proses ini, kalian tahu nggak sih apakah yang dimaksud dengan siklus air? Siapa yang berani jawab? Boleh tunjuk tangan. Nah, benar sekali Ilham. Jadi, siklus air adalah perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Dengan proses terjadinya siklus air, apakah siklus air itu dapat bermanfaat sekali dalam kehidupan kalian? Jika iya, apa ya manfaatnya? Benar sekali, kita tidak kekeringan, karena kalau kita kekeringan, kita akan susah minum, susah mandi, susah makan, dan lain-lain, karena air adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Jadi, siklus air itu sangat berpengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di bumi. Contohnya, kemarau dan banjir. Jika kita kemarau, maka kita akan kesusahan untuk mendapatkan air. Nah, jadi dapat kita hitung dengan cara semakin lama hujan turun, maka akan semakin banyak air yang ada. Dapat kita manfaatkan dengan cara kita atur kembali tata ruang secara baik dengan mempertimbangkan siklus air agar terjadi keseimbangan. Dapat juga dilakukan reboisasi atau penanaman pohon secara massal di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan, serta membangun waduk dan bendungan untuk menampung air saat musim penghujan untuk mengantisipasi pada musim kemarau. Nah, agar kita lebih memahami proses terjadinya siklus air atau proses urutannya siklus air, yaitu ada evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, yuk kita buat produk bernama media diorama siklus air agar kita lebih memahami bagaimana sih proses siklus air yang baik dan benar. Dalam proses pembuatannya, kalian bisa simak langkah-langkahnya dalam video yang akan Ibu tampilkan ini ya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas origami, gunting, double tip, dan kardus bekas. Pertama, kita gunting terlebih dahulu kardus bekas sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Lalu, sediakan kertas origami dan tempel di bagian bawah kardus yang sudah kita gunting. Bagian bawah yang berwarna biru menandakan air. Lalu, guntinglah bagian kardus menjadi seperti tumbuhan dan tempellah kertas origami yang berwarna hijau. Lalu sesuaikan dengan bentuk yang sudah kita pola. Apabila sudah dirapikan, akan membentuk seperti tumbuhan. Setelah itu, tempellah kertas origami berwarna kuning pada bagian atasnya. Lalu, buatlah awan dengan membentuk pola awan, lalu mengguntingnya. Setelah membuat awan, guntinglah kardus menjadi persegi, lalu tempellah awan tersebut pada kardus agar awan tersebut menjadi timbul. Lalu, tempelkan awan tersebut kepada kotak yang sudah tersedia. Lakukan secara berulang pada awan putih. Setelah itu, guntinglah kertas origami agar menjadi simbol titik-titik hujan. Setelah itu, buatlah tanda panah yang menunjukkan proses siklus air.
Nah, baiklah anak-anak, setelah kita membuat media diorama, yuk kita perhatikan media diorama kita masing-masing apakah sudah ada proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Jika sudah ada semua, tandanya media diorama yang kalian buat sudah lengkap. Jadi, di dalam proses siklus yang pertama, yaitu ada evaporasi, yaitu penguapan baik dari air, tumbuhan, naik ke atmosfer. Nah, setelah itu adalah proses kondensasi, yaitu proses di mana berubahnya uap air tersebut menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu terendah. Setelah itu, partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Nah, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga air akan jatuh sebagai hujan yang disebut adalah presipitasi. Nah, anak-anak, sesuai yang tadi sudah Ibu sampaikan berulang-ulang kali, kita harus memanfaatkan air dengan bijak. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah semua sudah paham? Alhamdulillah jika sudah paham semua. Nah, apabila sudah paham semua, apakah boleh Ibu tes? Nah, coba Ibu tanya satu-satu ya kepada kalian. Coba, di dalam siklus air kan ada beberapa tahapan tuh. Ada berapa tahapan ya? Ada 3, benar sekali. Lalu di dalam 3 tahapan itu ada proses tahapan namanya apa saja? Proses evaporasi, lalu kondensasi, lalu presipitasi. Nah, benar sekali. Di dalam siklus air itu juga mempunyai dampak yang sangat besar pada peristiwa yang terjadi di bumi. Maka dari itu kita harus memanfaatkan air dengan bijak. Apakah hari ini ada pertanyaan? Nah, baiklah jika tidak ada, semoga pembelajaran ini akan selalu diingat oleh anak-anak semua. Dan juga jangan lupa untuk pesan-pesan yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Alhamdulillah, baik kalau seperti itu, kita akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.